warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Inaya. Saya maba Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Biologi. Jadi, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang integrasi ilmu eksakta dalam perspektif Islam, yang mana memiliki sebuah pengertian, yaitu usaha untuk memadukan sains dan agama. Integrasi antara agama dan sains adalah sesuatu yang mungkin adanya karena didasarkan pada gagasan keesaan. Sains dan agama melayani fungsi yang berbeda dalam kehidupan manusia. Hubungan sebab akibat antara fenomena-fenomena alam. Sedangkan tujuan agama adalah mengikuti suatu jalan hidup di dalam kerangka makna yang lebih besar. Contoh, integrasi Islam, ilmu eksakta dalam perspektif Islam. Contohnya adalah proses terbentuknya dan terjadinya manusia di dalam kandungan. Dalam ilmu sains sendiri dijelaskan terbentuknya atau terciptanya manusia di dalam kandungan tercipta dari yang pertama, masuknya sperma dalam rahim. Ketika sperma dari laki-laki bergabung dengan sel telur wanita, terbentuk sebuah sel tunggal. Sel tunggal yang dikenal sebagai zigot. Yang kedua, pembungkusan tulang opeh otot. Pada proses ini ada beberapa trimester. Trimester pertama adalah periode hampir terbentuknya semua organ tubuh. Embrio menjadi janin dan terlihat seperti miniatur manusia. Trimester yang kedua, pembesaran ujaran janin dan perbaikan struktur menjadi detail. Trimester yang ketiga, terjadinya pertumbuhan ukuran bayi yang sangat pesat untuk mendapatkan kekuatan menghadapi kehidupan di lingkungan luar. Sains selain telah memberikan nilai positif terhadap kehidupan manusia, tetapi juga dianggap telah memberikan dampak negatif, seperti terjadinya pemanasan global, individualisme, hedonisme, maraknya kekerasan, kolonialisasi, dan krisis moral. Di samping itu, penemuan-penemuan ilmiah sains telah diklaim menjadi bukti akurat dan autentik untuk membuktikan ketidakbenaran dan untuk membuktikan ketidakmaknaan kepercayaan dan asumsi-asumsi teologis seperti eksistensi jiwa dan juga Tuhan. Dalam sains dikenal seperti itu, dianggap hal yang terpisah dan tak sejalan dengan agama. Dari teori-teori yang muncul di barat seperti teori Big Bang, teori evolusi Darwin, dan lain-lain. Di dalam Islam juga dijelaskan terbentuknya manusia di dalam kandungan terjadi karena setetes mani yang tersimpan di dalam rahim wanita kemudian menjadi segumpal darah dan segumpal daging, kemudian tumbuhlah tulang-tulang
yang dibalut oleh daging tersebut, lalu ditiupkan ruh, yang mana tertera dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang memiliki arti, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu dijadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta yang paling baik. Jadi pandangan Muslim tentang Islamitas dalam hubungannya dengan sains adalah bahwa tidak ada konflik antara Islam dan sains. Dalam sains, Islam menjadikan Al-Quran dan alam sebagai sumber sains dan pengetahuan spiritual yang memberikan tentang prinsip sains yang selalu dikaitkannya dengan pengetahuan metafisik dan spiritual. Paradigma epistemologi sains Islam yang didasarkan pada gagasan keesaan atau tauhid. Ia memang memiliki pandangan yang terpadu dan koheren tentang makna, pluralitas metodologi, pandangan Al-Quran tentang realitas, dan tentang kedudukan dalam realitas itu. Menurut sains Islam, ada pertalian batin antara simbol dan yang disimbolkan. Menurut sains Islam, ada pertalian batin antara simbol dan yang disimbolkan. Dalam sains Islam, pengetahuan ini disebut dengan sains simbolisme yang bersifat metafisik. Sains simbolisme yang metafisik, para ilmuwan Muslim abad-abad yang telah lalu memperlihatkan bahwa pengetahuan simbolik dan alamiah tidak saling bertentangan atau terpisah. Itulah sedikit penjelasan tentang integrasi ilmu eksakta dalam perspektif Islam. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.